Satreskrim Polresta Malang Kota merilis kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh tersangka JL. Polisi memastikan hasil pemeriksaan kejiwaan dari tersangka normal dan diduga membunuh serta memutilasi dalam kondisi sadar. Motif tersangka membunuh dan memutilasi korban karena permasalahan dalam rumah tangga. Dari rilis yang disampaikan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota bahwa otopsi pada korban mutilasi Made Sutarini, warga Jalan Serayu Kota Malang telah selesai. Polisi juga sudah memeriksa kejiwaan pelaku. Hasilnya kejiwaan pelaku normal. Pembunuhan dan mutilasi secara sadis yang dilakukan oleh pelaku, yakni suami korban sendiri JL pada Sabtu malam dilakukan secara sadar. Pelaku mengaku kesal karena korban telah lama meninggalkan rumah. Korban diketahui dijemput paksa saat menghadiri acara di Kota Malang, kemudian diajak pulang ke rumahnya. Saat di rumah, tersangka langsung memukul korban menggunakan tongkat dan kemudian memutilasi menjadi 10 potongan. Sebelumnya, kasus pembunuhan disertai mutilasi menggegerkan warga Jalan Serayu Blimbing, Kota Malang. Pada Minggu pagi, pelaku meminta pertolongan salah satu tetangganya untuk memindahkan barang dalam rumah. Pelaku kemudian menunjukkan potongan mayat istrinya yang diletakkan di dalam ember dan tersimpan di depan teras rumahnya. Untuk hasil asesmen psikologis, tidak ada dugaan bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan jiwa yang tidak sedang terpengaruh oleh suatu gangguan psikologis. Jadi dilakukan dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Jadi motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli 2023. Jadi sejak hari itu sampai hari kejadian sudah 5 bulan 25 hari. Dan juga ada dugaan bahwasanya korban meninggalkan rumah karena adanya orang ketiga. Padahal itu tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan keterangan saksi bahwasanya korban meninggalkan rumah adalah ke tempat keluarganya. Awal 5 Juli 2023 yang dituju adalah salah satu keluarganya yang berdomisili di salah satu daerah di Pulau Bali. Jadi selama tidak kembali ke rumah ini, korban berada di rumah kerabat maupun keluarganya. Pada tanggal 28 Desember, si pelaku ini mencari keberadaan korban di tempat kerjanya, yaitu salah satu koperasi di Jalan Raden Intan, Kota Malang. Namun tidak mendapati korban ada di tempat tersebut. Lalu pelaku mencari informasi sehingga pelaku mendapatkan informasi bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 30 Desember, Sabtu 30 Desember pagi itu ada acara gathering dari tempat kerja si korban. Akhirnya pada hari Sabtu tersebut pukul 08.00 pelaku mencari korban di Taman Krida Budaya, tempat gathering dari tempat kerja si korban, sehingga menemukan korban di sana, kemudian mengajak korban kembali ke rumah. Awalnya korban menolak, tapi karena paksaan dari si pelaku, akhirnya korban mengikuti pelaku untuk kembali ke rumah yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut. Jadi kejadian tersebut dilakukan secara kontinus. Jadi setelah memukul korban terjatuh karena ada benturan di kepalanya. Kemudian mencekik korban dengan tongkat yang ada di depan kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memotong korban. Ada berapa bagian semuanya nih? Kurang lebih ada 10 bagian. Pengakuan tersangka mau dikemanakan ini potongan? Pengakuan tersangka memotong karena merasa jengkel, atau pengakuan tersangka merasa waktu itu seperti dirasuki setan. Namun kami memiliki saksi bahwasanya tersangka ini pernah menceritakan kepada salah seorang saksi ada keinginan untuk menghabisi korban ketika nanti berjumpa korban. Simon Alfredo melaporkan.